Anak-anak, kalian udah siapkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan Ibu meminta kalian untuk melakukan praktikum sederhana. Mudah-mudahan kalian sudah melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuknya. Ya, Ibu berharap ya semoga kalian sudah semua melakukan praktikum tersebut sehingga kalian itu tidak akan asing mendengar kata larutan. Baiklah, kalian perhatikan keempat larutan HCl. Ini adalah asam klorida berikut. Di manakah letak perbedaannya? Kalian perhatikan yang pertama ada HCl 0,2 M. Ya. Kemudian di sini ada HCl 0,1 M. M ini dibaca molaritas. Nah, di sini ada 0,2, di sini ada 0,1. Ya, apa artinya? Kemudian yang berikutnya ada HCl 0,2 M. Ini M kecil ya. Ini dibaca molal. Kemudian di sini HCl 0,1 molal. Nah, di manakah perbedaan di antara keempat larutan ini? Nah, agar kalian tahu perbedaannya, yuk kita lanjutkan untuk mempelajari materi tentang konsentrasi molar dan konsentrasi molal. Nah, konsentrasi molar sering disebut dengan molaritas atau disebut dengan molaritas. Sedangkan konsentrasi molal itu adalah molalitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, yang pertama peserta didik dapat menentukan kadar molaritas berdasarkan data volume pelarut dan massa zat terlarut melalui diskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan kadar molalitas suatu zat berdasarkan data massa pelarut dan massa zat terlarut melalui diskusi. Nah, yang pertama kita bahas adalah konsentrasi molar atau molaritas. Nah, konsentrasi molar ini menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Mudah-mudahan kalian tidak asing lagi tentang apa itu zat terlarut, kemudian ada zat pelarut, dan ada larutan. Nah, minggu lalu kalian kan sudah percobaan, yaitu melarutkan garam dapur dengan air. Nah, garam dapur ini sebagai zat terlarut, kemudian airnya itu adalah zat pelarut, dan hasil pencampuran antara garam dapur dengan air itu namanya larutan. Nah, untuk konsentrasi molar secara matematis dirumuskan seperti ini. Ya, M sama dengan G per MR kali P, atau M sama dengan mol per P, atau M sama dengan rho kali 10 kali persen massa per MR. Nah, M itu adalah konsentrasi molar atau molaritas. Ini dilambangkan dengan M, yaitu satuannya mol per liter. Kemudian G, massa zat terlarut dalam satuan gram. Kemudian P itu adalah volume larutan dalam satuan liter. Nah, seandainya nanti satuan yang ditemukan mililiter, berarti harus diganti menjadi liter. Kemudian rho adalah massa jenis larutan, satuannya gram per mililiter. MR itu adalah massa molekul relatif. Nah, untuk massa molekul relatif ini sudah diberikan di kelas 10. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana caranya mencari massa molekul relatif. Dan kalau nanti ada di antara kalian ada yang lupa, ya nanti sebentar kita akan bahas bagaimana cara menghitung massa molekul relatif.
Nah, sebagai contoh soalnya. Nah, di sini sebanyak 6 gram urea. Urea itu rumus kimianya CuNH2 dua kali. Dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml. Hitunglah molaritas larutan. Nah, di sini diketahui bahwa air C adalah 12, N adalah 14, H sama dengan 1, dan O adalah 16. Nah, dalam soal ini diketahui bahwa G itu adalah 6 gram. Kemudian volumenya adalah 500 ml. Nah, ini dirubah satuannya menjadi liter. Berarti dari mililiter ke liter kan dibagi 1000, berarti 0,5 liter. Kemudian MrCONH2 dua kali. Nah, caranya mencari MR ini kita jabarkan. Ya, AR dari unsur-unsur yang terdapat dalam molekul urea, CuNH2 dua kali. Nah, di sini atom C ada 1, berarti 1 kali ARC. Kemudian O ada 1, berarti 1 kali ARO. Kemudian N, nitrogen ini di sini ada 1, kemudian dalam kurungnya 2, berarti 2 kali 1 kan 2, berarti 2 kali ARN. Ditambah hidrogennya ini ada 2 kali 2, 4, berarti 4 kali ARH. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan masing-masing AR ya. Di sini 1 kali ARC kan 12. 1 kali 12, kemudian ARO 16, 1 kali 16, ARN 14, 2 kali 14, dan ARH 1, 4 kali 1. Sehingga diperoleh massa molekul relatif dari urea itu adalah 60. Nah, kemudian molaritas sama dengan G per MR kali P. G-nya kan 6. Di 6 dibagi MR-nya 60 kali volumenya 0,5. Jadi molaritas larutannya itu adalah 0,2 molar. Nah, artinya di sini jika sebanyak 6 gram urea dilarutkan hingga volume larutan menjadi 500 ml, berarti molaritasnya 0,2 molar. Nah, gimana anak-anak? Paham? Ya, semoga kalian paham. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua, itu adalah konsentrasi molal, disebut molalitas. Nah, konsentrasi molal atau molalitas ini menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ya, dari pernyataan ini mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara molaritas dan molalitas ya. Kalau molaritas itu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, sedangkan kalau molalitas banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut ya. Nah, secara matematis dirumuskan seperti ini ya. M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Nah, di mana M ini konsentrasi molal, kemudian G massa zat terlarut, MR ini adalah massa molekul relatif, dan P ini adalah massa zat pelarut ya dalam satuan gram. Ya, persamaan ini kita aplikasikan dalam contoh soal berikut. Hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dalam 200 gram air. Di sini ARNA 23, kemudian O 16, dan H sama dengan 1. Nah, apa saja yang diketahui dalam soal ini? Yang pertama, masanya 4 gram. Kemudian massa dari pelarut itu adalah 200 gram. Nah, MR-nya seperti ini ya. Sama caranya mencari dengan contoh yang tadi. Ini ya. Na ada 1, berarti 1 kali ARNA, O-nya ada 1, 1 kali ARO, dan H juga ada 1, 1 kali ARH. Tinggal masukkan airnya sehingga massa molekul relatif dari NaOH itu adalah 40. Nah, kemudian kita masukkan dalam persamaan ini. Ya, M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Masanya 4. Kemudian MR-nya 40, 1000 per PP, pelarut itu 200, sehingga diperoleh molalitasnya adalah 0,5 molar. Nah, gimana? Gampang ya? Gampang. Kalian silakan belajar. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa
bertanya sama temannya. Kemudian kalian juga bisa bertanya sama ibu, ya. Oke, nah sekarang lanjut ke refleksi. Nah, ini silakan setelah kalian menyimak penjelasan yang tadi, kira-kira gambar mana yang mewakili perasaan kalian? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Nah, ini juga ya, apa yang sudah kalian pelajari, kemudian apa yang kalian kuasai dari materi ini, bagian apa yang belum kalian kuasai, dan seterusnya. Nah, setelah kamu melakukan refleksi, ya, kita latihan soal. Nah, ini ada 3 soal sebagai evaluasi. Ya, silakan uji, ya, uji diri sendiri. Apakah kalian sudah paham atau belum? Ya, dengan cara menyelesaikan soal-soal ini. Ya, selamat mencoba dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar.